menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Tim dayung Indonesia yang turun pada nomor kano SEA Games Vietnam hari pertama ini mampu mendapatkan 1 medali perak dan 1 perunggu pada Selasa 17 Mei. Medali perak didapatkan Riksa Andriani yang turun pada nomor WC 1000 meter dengan catatan waktu 5.00+752. Sementara untuk 1 perunggu diraih oleh nomor WK 4 1000 meter usai Rudani Fitra, Anna Rahayu Cinta Pritsea dan juga Stephanie Faiskeibo finish pada urutan ketiga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Abdul Majid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Majid. Ya, selamat siang Tribunnews dimanapun berada. Hari ini saya Majid dari Tribunnews melaporkan langsung dari pertandingan SEA Games ke-31 2022 yang berada di Vietnam. Hari ini saya melaporkan khususnya di cabang olahraga tim dayung. Setelah sebelumnya di tanggal 9 sampai 14 cabur dayung SEA Games mempertandingkan nomor rowing di mana Indonesia keluar sebagai juara umum perolehan medali 8, medali emas dan 6 medali perak. Kali ini pertandingan cabur dayung mempertandingkan nomor kano. Ini merupakan hari pertama perlombaan dari atau pertandingan dari kano sendiri, di mana Indonesia untuk hari pertama ini menurunkan wakil. 2 diantaranya sudah langsung bertanding final dan 4 masih babak kualifikasi. Dan di hari pertama ini tim dari canoeing Indonesia dapat memperoleh 1 medali perak dan 1 perunggu. 1 perak didapatkan oleh pedayung putri Indonesia dari nomor WC 1000 meter itu Rizka Andriani. Kemudian 1 perunggu didapatkan oleh 4 pedayung Indonesia yang turun dari di nomor WK 4 1000 meter. Sebelumnya saya juga sudah berbincang dengan pelatih kepala dari tim dayung kano Indonesia bahwa raihan 1 perak atau 1 perunggu ini merupakan sudah hal yang ditargetkan. Mengingat sebelumnya ada kendala dari perubahan atau pergantian jadwal yang atlet-atlet ini yang seharusnya turun di 100 meter, mereka harus turun di 1000 meter. Dan Pak Suryadi sendiri mengatakan untuk selanjutnya masih akan ada sekitar 17 nomor lagi yang diprediksi Indonesia harus mendapatkan 6 sampai 8. Sebelumnya Pak Budiman sebagai Wakil Ketua PB Polisi juga berharap dari tim canoeing ini bisa mencapai raihan medali seperti tim rowing sebelumnya yang dilakukan medali emas. Dan seperti diketahui untuk tim untuk dayung sendiri ini berada di lokasi di Haiphong, itu jaraknya sekitar 200 km atau sekitar 3,5 jam dari kota Hanoi ke Haiphong. Dan untuk suasana sendiri, suhu di Tun Nguyen Sport Center ini memang agak panas, cuman untuk udaranya sejuk dan itu tidak menjadi kendala yang berarti bagi para atlet Indonesia. Demikian Firda yang bisa saya sampaikan dari Haiphong, Vietnam. Baik, terima kasih rekan Abdul Majid dari tribunnews.com melaporkan langsung dari Vietnam. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, saya akan kami tampilkan wawancara dari pelatih kepala tim kayak Indonesia Muhammad Suryadi dan juga pedayung putri Rizka Andriani. Berikut liputannya untuk Anda. Coach Suryadi, hari ini di final ada 2 dan dapat 1 perak, 1 perunggu, Coach. Gimana Coach tanggapan dari Coach Suryadi sendiri? Prediksi kami di nomor 1000 ini targetnya perak atau perunggu. Oke. Karena memang sebelumnya kita persiapkan dia di jarak 500. Karena melihat ada perubahan jadwal dari panitia yang tidak biasanya. Akhirnya kita coba yang di jarak 500 ini berlaga di nomor ini juga. Tapi ya mudah-mudahan di 500 nanti kita bisa lebih baik lagi karena sempat unggul di jarak sampai dengan 500 baru sampai kendor ya. Kalau untuk penampilan Rizka sendiri gimana, Pak? Rizka memang prediksinya perak. Oke. Berharap dengan kondisi yang
dilatih beberapa bulan terakhir ini bisa memperoleh medali emas. Ternyata ya prediksi kami Thailand, ternyata Vietnam yang mengungguli kami semua. Vietnam. Ya, prediksi kami karena Thailand kemarin ikut Olimpik, kemudian kami berharap bisa mengalahkan tim Thailand. Ternyata tuan rumah yang lebih Justru Vietnam di luar prediksi. Tapi secara keseluruhan untuk raihan 1 perak 1 perunggu ini sudah sesuai dengan target. Nah, berarti menyisakan berapa nomor lagi, Pak? Masih ada 17 nomor lagi. Masih ada 19 nomor. Dan itu mudah-mudahan ada potensi ya, Pak ya. Mudah-mudahan dan bisa seperti raihan rowing sesuai target yang kita tetapkan sebelumnya. Siap, Kak. Ini dapat bisa ditunjukin medalinya. Nih, dapat medali apa nih, Kak? Perak. Nah, untuk pencapaian perak menurut Kak Rizka sendiri gimana tadi penampilan? Bersyukur untuk hari ini, semoga 3 nomor berikutnya bisa ganti warna emas. Ganti warna emas, semoga ya. Oke, tapi udah sangat puas dengan capaian ini Kak ya. Alhamdulillah puas. Udah usaha kan, itu dari Allah juga. Kita udah berjuang, berusaha. Dan Allah yang menentukan. Allah. Dan 3 nomor nanti Berubah 3 nomor lagi berubah. Siap. Jadi emas, amin. Nanti turun di 3 nomor apa aja, Kak? Kano single 500 sama kano 4 500 sama 200. Nah, semoga berubah bisa jadi emas lah ya 3-nya. Amin. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 penjual kopi di lokasi ceramah Habib Bahar bin Smith dihadirkan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 17 Mei. Kedua saksi bernama Dedi Nasruddin dan Agung dicecar Jaksa Penuntut Umum terkait situasi sebelum dan sesudah tablik akbar yang diisi oleh Habib Bahar bin Smith. Keduanya kompak mengaku tidak fokus mendengarkan ceramah Bahar yang disebut dalam dakwaan mengandung narasi bohong alias hoax. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Nasmi Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Dari siang tadi Habib Bahar kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang kali ini agendanya yaitu pemeriksaan saksi-saksi. Total ada 3 saksi yang menjalani pemeriksaan hari ini. Pertama, tadi seperti yang disampaikan oleh Firda, ada 2 orang tukang kopi yang berjualan saat Habib Bahar melakukan ceramah di Margahayu, Kabupaten Bandung. Kedua penjual kopi itu dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Bahar terkait kondisi sebelum dan sesudah ceramah Habib Bahar. Dan para saksi ini menjawab bahwa mereka tidak terlalu fokus mendengarkan isi ceramah Bahar karena selain jarak yang lumayan jauh antara 70 sampai 100 meter, mereka pun dikerumuni oleh jemaah Bahar sehingga mereka hanya fokus untuk berjualan. Kemudian baik Agung maupun Dedi ditanyai juga oleh jaksa apakah mereka mendengar isi ceramah Bahar yang dalam dakwaan disebutkan Habib Rizik menggelar Maulid Nabi di penjara, kemudian 6 laskar FPI dikuliti dan sebagainya. Kedua saksi ini mengaku tidak tahu dan tidak mendengar. Kemudian selain Agung dan Dedi, saat ini masih berjalan pemeriksaan saksi untuk Kiai Haji Faisal Sobri. Faisal Sobri ini merupakan pimpinan pesantren Darul Syifa Garut yang hadir sebagai saksi fakta, dan hingga saat ini persidangan masih berlangsung untuk pemeriksaan saksi atas nama Faisal ini. Rencananya sidang pun akan kembali dilanjutkan pada minggu depan dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi. Firda. Ya baik, terima kasih rekan Nasmi dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari kuasa hukum Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau disampaikan pada saat persidangan tadi, ada beberapa saksi yang dari langsung TKP ya, tadi sudah disampaikan bahwa di BAP-nya memang mereka di Polsek yang pertama. Yang kedua juga itu kaitan dengan pengarahan dari polisi ya, salah satu Agus tadi menyampaikan begitu, itu fakta persidangannya. Jadi kita tadi dari tim pengacara sudah sampaikan bahwa keterangan yang mana yang benar, yang di BAP atau pada saat persidangan. Nah, kedua saksi menyampaikan bahwa memang pada saat persidangan keterangan yang benar. Karena mereka sibuk dengan jualan kan, tadi sudah disampaikan juga jualan kopi mereka ya, tidak memperhatikan dan tidak fokus terhadap
pertanyaan-pertanyaan yang termuat dalam BAP. Jadi yang di BAP itu dianggap tidak terpakai, tapi keterangan yang benar pada saat persidangan. Begitu. Apa saja sih keterangan yang berbeda dengan BAP, apa aja Pak? Banyak, keterangan hampir 4 poin tadi yang berbeda, ya. Di antaranya berkaitan dengan ceramah Habib yang menyampaikan cabut kuku, pembakar kelamin, dan pembantaian, itu dia tidak pernah menyampaikan. Bahwa ada provokasi, dia juga menyampaikan bahwa tidak bicara seperti itu. Toh dalam kondisi yang damai-damai saja pada saat ceramahnya selesai juga damai, tidak ada apa-apa, tidak ada keonaran, tidak ada keributan. Itu intinya. Satu lagi saksi apa nih terakhir? Jadi, oh iya, ini dari saksi yang disampaikan kan 3 ya, baru 2 dari lokasi ceramah Habib, yang 1 ini dari Garut ya. Saksi ini Faisal Sobari, katanya kiai di Garut, merasa bahwa melihat videonya Habib, merasa ikut ini juga tersinggung ya, kalau BAP-nya tersinggung. DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022 pada Selasa 17 Mei. Rapat paripurna digelar sekira pukul 10.40 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun rapat paripurna pada hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Hairul Umam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Umam. Iya, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat dilaporkan bahwa memang pagi tadi telah digelar rapat paripurna masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022 yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Sedianya Ketua DPR RI Puan Maharani akan memberikan pidato pembukaan masa persidangan 5, namun akhirnya pidato tersebut dibacakan atau diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dalam pidatonya tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Puan Maharani. Yang pertama bahwa memastikan DPR akan menuntaskan sejumlah pembahasan rancangan undang-undang pada pembicaraan tingkat pertama di masa persidangan 5 tahun sidang ini. Puan mengatakan bahwa pembentukan undang-undang ini oleh DPR RI dan pemerintah serta DPD RI akan difokuskan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional. Kemudian dalam fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu yang kini tengah terjadi dan menjadi permasalahan di masyarakat. Salah satunya yaitu terkait permasalahan penyakit hepatitis akut yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Kemudian juga DPR RI akan menyoroti persoalan permasalahan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, kemudian aturan pelonggaran aktivitas dan kebijakan pemberlakuan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali, kemudian juga ketentuan penerapan pembelajaran tatap muka di sekolah berdasarkan level PPKM, kemudian juga DPR RI akan menyoroti langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi kasus COVID-19 di masa mudik Lebaran, kemudian juga soal capaian program vaksinasi dan tentunya soal pembahasan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Nah, untuk soal pemilihan umum 2024 ini, dalam rapat konsinyering kemarin telah diputuskan atau telah disepakati bahwa anggaran yang disetujui oleh DPR RI yaitu sebesar 76 triliun rupiah. Kemudian juga Tribuners, untuk diketahui masa persidangan 5 DPR RI ini tahun sidang 2021-2022 akan dimulai sejak 17 Mei 2022 sampai dengan 7 Juli 2022. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Umam, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Koordinator Maki, Boyamin Saiman, pada hari ini. Ia dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU Bupati Nonaktif Banjarnegara Budi Sarwono. Boyamin saat ini sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Ilham Rian Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilham. Ya, Firda, sebagaimana disampaikan tadi, tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman pada hari ini. Dari pantauan Tribunnews di Gedung Merah Putih, Boyamin terlihat hadir di Gedung Merah Putih sekira pukul 10:30 siang tadi. Saat tiba di Gedung Wiwarna KPK, Boyamin irit bicara. Ia berdalih sudah terlambat bertemu tim penyidik KPK. Boyamin hanya menyebut dirinya membawa dokumen terkait PT Bumirjo. Karena sebagaimana diketahui, kapasitas Boyamin diperiksa hari ini adalah sebagai Direktur PT Bumirjo. Nah, PT Bumirjo sendiri merupakan perusahaan milik keluarga Bupati dan Aktif Banjarnegara Budi Sarwono. Nah, hingga saat ini, Firda, Boyamin sendiri masih belum merampungkan pemeriksaannya. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Ilham, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Ambon, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai menggeledah Balai Kota Ambon pada Senin 17 Mei hari ini. Rombongan tim kedua KPK datang mengendarai 5 buah mobil. Sesampainya di halaman kantor pemerintah orang nomor 1 tersebut, KPK langsung menaiki tangga menuju lantai 2 yang merupakan ruang kerja Wali Kota Ambon Richard Luhenapesi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Ambon ada Tanita Patiasina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tanita. Baik, rekan Firda dan Tribunnews, saat ini saya sedang berada di kantor Balai Kota Ambon dan saat ini tengah ada penggeledahan oleh KPK terkait dengan kasus suap dan gratifikasi suap izin prinsip pembangunan retail tahun 2020 di Kota Ambon dan gratifikasi yang menjerat 3 orang tersangka, yakni Wali Kota Ambon Richard Luhenapesi, kemudian staf tata usaha pimpinan pemerintah Kota Ambon Andrew Erin Hanusa, dan salah satu karyawan Alfamidi Kota Ambon bernama Amrin. Dan untuk penggeledahan sendiri sudah dimulai dari pagi hari. Pertama itu di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PU di Jalan Yan Pais, Kota Ambon sejak pagi hari. Dan untuk penggeledahan di Dinas PU ini, KPK menyita sejumlah dokumen. Selanjutnya mereka melakukan penggeledahan di kantor Balai Kota Ambon ini sudah berlangsung dari sekitar setengah 10 pagi. Untuk tim pertama datang mengendarai 3 mobil, kemudian disusul tim kedua sekitar pukul 11 siang hari. Untuk penggeledahan di kantor PU yang pertama itu, KPK mensegel salah satu ruang dinas. Kemudian untuk di kantor Balai Kota Ambon ini, KPK telah mensegel 2 ruangan di Dinas Penanaman Modal. Dan tadi penggeledahan sudah dilakukan di beberapa dinas. Yang pertama di Dinas Penanaman Modal, kemudian Pajak, kemudian ada Dinas Pariwisata, Dinas Disperindah Kota Ambon. Dan hingga saat ini sudah sekitar 9 jam lebih, KPK masih melakukan penggeledahan di kantor Balai Kota Ambon. Demikian rekan Firda dan Tribunnews. Ya, baik, terima kasih rekan Tanita dari Tribun Ambon melaporkan langsung dari sana. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumsel, Saudara. Unit 1 di Subdit 3 Jatan Ras Sumsel mengamankan juru parkir atau jukir liar yang viral mematok tarif Rp100.000 ke bus pariwisata di Monpera, Palembang pada Senin 16 Mei. Pelaku sebelumnya terlibat cekcok dengan seorang perempuan diduga tour guide yang membawa rombongan wisatawan ke kawasan Monpera, Palembang. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Sinta yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sinta. Baik, selamat sore Firda. Seperti yang kami laporkan sebelumnya bahwa beberapa hari yang lalu masyarakat Kota Palembang juga dihebohkan dengan viralnya keributan antara seorang tour guide dengan oknum yang mengaku sebagai juru parkir di kawasan Monpera, Palembang. Di mana dalam video yang beredar ini oknum parkir ini dapatan meminta uang sebesar Rp100.000 ke sebuah bus yang mengangkut para wisatawan. Sempat terjadi keributan dan hingga akhirnya video ini viral di sosial media. Akhirnya unit 1 Subdit
Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel turun tangan dan mengamankan pelaku. Diketahui pelaku ini bernama Teddy Sandora, warga Tangga Buntung, Kota Palembang, yang mengaku baru 3 bulan ini menjadi juru parkir di kawasan Monpera Palembang sendiri. Dari keterangannya di hadapan polisi, pelaku ini mengakui bahwa memang dia kerap meminta sejumlah uang yang bahkan cukup mahal bagi para wisatawan, mulai dari 30.000, 60.000, bahkan lebih dari 100.000. Atas perbuatannya ini, pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Begitu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Sinta dari Tribun Sumsel atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Warga didampingi Forum Kepemudaan AMX Indonesia berunjuk rasa di depan kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN Sumedang pada Selasa 17 Mei. Mereka yang berunjuk rasa dari pihak warga kebanyakan dari kaum ibu-ibu. Para ibu sebagian membawa serta anak-anak mereka yang masih dalam gendongannya. Dalam unjuk rasa tersebut, pendemo mempertanyakan kejelasan ganti rugi lahan milik Edah 55 tahun di Dusun Cicarui, Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh yang dipakai tol Cisumdawu. Pendemo mengatakan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan di saat ganti rugi lahan tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Kiki Andriana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kiki. Benar, puluhan warga pada siang tadi menggeruduk kantor BPN Kabupaten Sumedang. Warga yang datang didampingi oleh kepemudaan AMX melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BPN yang berlokasi di pusat kota Kabupaten Sumedang. Berdasarkan pantauan saya di lokasi, mereka yang berunjuk rasa datang menggunakan 1 unit mobil komando dan sepeda motor ini bertujuan untuk meminta kejelasan soal ganti rugi lahan milik warga yang bernama Edah di Dusun Cicarui, Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh. Lahan tersebut dipakai proyek tol Cisumdawu. Mereka yang datang pada tadi siang tadi menuding dan menemukan sejumlah kejanggalan terkait soal ganti rugi lahan milik warga tersebut. Usaha mereka dengan pihak BPN soal audensi telah dilakukan sebelumnya, namun upaya audensi mereka kembali gagal. Bahkan pada siang tadi pun warga yang didampingi oleh kepemudaan AMX ini kembali gagal untuk melakukan audensi dengan pihak BPN. Hingga akhirnya pihak AMX atau pihak warga memutuskan untuk membubarkan diri di kantor BPN Sumedang dan mereka bakal melaporkan permasalahan ini kepada Kejaksaan Negeri Sumedang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari pihak BPN pun bersiap untuk mengatakan siap jika dilaporkan kasus ini ke pihak kejaksaan. Demikian, tidak. Ya, baik, terima kasih rekan Kiki dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Kiki dari Asep Rohmat Hidayat, Koordinator Aksi, dan juga Yayan Kusyandi, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang. Berikut liputannya untuk Anda. Tidak pernah bertemu, tidak pernah menandatangani terkait AJB tersebut. Gitu. Ini udah jelas, clear. Kita udah konfirmasi langsung. Dan bukti-bukti sudah kita pakai sendiri lewat masukan ke sendiri untuk jadi barang bukti nanti ketika kita laporan ke aparat penegak hukum. Ini harus kita usut tuntas. Kami sebagai masyarakat Sumedang dari AMX mensupport dan mendukung terkait realisasi percepatan daripada tol Cisumdawu. Tapi banyak oknum mafia yang bermain di sini sehingga memperhambat, terkesan memperhambat dan memperlambat realisasi daripada tol Cisumdawu. Kang tadi disebutkan udah beberapa kali mediasi, ya. Artinya buntu ya Kang? Buntu. Ini langkah kedepannya gimana? Kita akan menunggu sampai ada keputusan di sini, mungkin sampai sore lah. Ketika tidak ada keputusan, kita akan lakukan cara konten laporan kita akan lapor ke Jati. Gitu. Keputusan yang diinginkan itu seperti apa Kang? Sesuai keadilan. Kalau yang
atas nama inisial MK itu di 2 row bisa dibayar dengan fantastis, yang luas tanahnya cuma 6 batak, sementara dari klien kami Maedah 5. Melihat adanya celah rumah kosong saat ditinggal mudik lebaran, Dwi Kurniawan, 25 tahun, warga Jalan Desa Bandarjaya, Kecamatan Sekayu, Muba ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan aksi pencurian. Pria pengangguran ini pun berhasil menyatroni 3 rumah kosong di hari yang sama dengan waktu yang berbeda, yakni pada Rabu 4 Mei lalu. Saat itu kondisi masih lengang karena semua rumah kosong ditinggal mudik lebaran oleh tuan rumah. Tersangka sendiri sudah diamankan pada Jumat 13 Mei setelah aparat kepolisian Polsek Sekayu berhasil mengetahui keberadaan tersangka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Fajri Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fajri. Nah, baik, terima kasih rekan Firda dan Tribunnews yang dimanapun berada. Sebelumnya, tersangka sendiri melancarkan aksi pencuriannya pada saat Hari Raya Idul Fitri, di mana sejumlah rumah tersebut mengalami kekosongan. Tersangka sendiri pertama kali membobol kediaman Erik dan berhasil menggasak 8 buah gas tabung 3 kg. Atas kejadian tersebut, saudara Erik mengalami kerugian Rp1.200.000. Kemudian sekitar pukul 4 sore, tersangka kembali melancarkan aksinya dan mengambil sejumlah laptop. Setelah itu, di kediaman Dedi Hermansyah, mengambil sejumlah printer dan laptop juga. Tersangka sendiri melancarkan aksinya terlebih dahulu menggambar setiap rumah tersebut untuk melihat secara langsung apakah ada penghuninya atau tidak. Pada saat kejadian tersebut, setelah sejumlah keluarga korban melihat adanya kekurangan atas rumah yang telah dibobol sekitar pukul 20.30, mereka langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sekayu. Laporan tersebut diterima langsung oleh Kanit Reskrim Ibda Rusdi dan langsung bergerak melakukan pengejaran terhadap tersangka. Tersangka sendiri diamankan di sejumlah tempat, sedangkan barang bukti seperti laptop dan gas 3 kg disembunyikan di belakang rumah tersangka. Oleh karena itu, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana atas kasus surat. Demikian, rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Fajri dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang karyawan di salah satu perusahaan tambang berinisial RM, 40 tahun, ditangkap jajaran personel Polsek Loakulu Polres Kutai Kartanegara karena terlibat pencurian 5 unit lampu LED truk HD pada Senin 25 April lalu. Tersangka yang sempat melarikan diri ini berhasil diringkus oleh jajaran Polsek Loakulu di daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Minggu 15 Mei lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Aris Joni yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aris. Ya, selamat sore Firda. Di mana pada hari Senin sekitar tanggal 25 April 2022 kemarin itu sempat terjadi pencurian di sebuah atau di salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di mana dalam kasus pencurian tersebut pihak perusahaan kehilangan 5 buah lampu LED pada truk HD milik perusahaan tersebut. Setelah ditelusuri oleh pihak perusahaan melalui security-nya, di mana lampu tersebut dicuri oleh salah satu oknum yang juga merupakan karyawan perusahaan di perusahaan tersebut. Pelaku melakukan pencurian menggunakan sepeda motor dan memasukkan barang curiannya di dalam bagasi motornya. Namun pada saat dicek oleh pihak security, tersangka ditemui atau kedapatan oleh pihak perusahaan atau security tersebut. Setelah
ingin ditahan, tersangka melaju dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan motor dan tidak ingin dihadang. Dengan kelajuan tersebut, tersangka sempat menabrak pembatas dan terjatuh sehingga panik dan meninggalkan motor serta barang bukti 5 unit lampu LED tersebut. Namun pihak perusahaan tetap keberatan dan melakukan pelaporan ke pihak Polsek Luakulu. Namun setelah dicari, ternyata tersangka melarikan diri ke wilayah Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah beberapa waktu dilakukan pencarian, pihak Polsek Luakulu berkoordinasi dengan Polsek Polres Tanah Bumbu di Kalsel. Akhirnya tersangka berhasil diringkus di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei kemarin, tersangka dibawa kembali ke Mapolsek Luakulu, Polres Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjalani hukuman. Kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan yaitu pihak perusahaan kehilangan 5 unit lampu LED yang dicuri oleh pria yang berinisial RM tersebut, dan juga pihak polisian sudah mengamankan kendaraan motor milik tersangka. Saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan dan menjalani proses hukum yang berlaku. Seperti itu, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Aris Joni dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kita beralih ke Pekanbaru. Anggota polisi yang juga pelatih klub futsal di Pekanbaru ditusuk menggunakan pisau di depan rumahnya. Korban bernama Derry ditusuk di depan rumahnya oleh pelaku berinisial IM, 26 tahun pada Minggu 15 Mei. Motif pelaku melakukan aksinya berkaitan dengan kegiatan sepak bola, di mana ia kesal karena tidak dimainkan saat turnamen. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, baik rekan Firda. Dapat saya laporkan bahwa petugas dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru mengamankan seorang lelaki berinisial IM, 26 tahun, yang merupakan tersangka dalam kasus penganiayaan, di mana tersangka ini mencoba untuk menusuk seorang anggota polisi bernama Derry yang sehari-hari bertugas di Polsek Rumbai Pesisir. Dan peristiwa penusukan sendiri terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 kemarin, di mana saat itu tersangka mendatangi rumah korban dan mencari keberadaan korban, dan tak lama berselang korban keluar dari rumahnya untuk menemui pelaku. Ketika itu sempat terjadi obrolan begitu, di mana korban menanyakan identitas dan juga kepentingan dari pelaku datang ke rumahnya. Dan setelah pelaku sempat menjelaskan siapa dirinya, kemudian korban membuka pintu pagar rumahnya, dan sejurus kemudian pelaku langsung mengambil pisau yang sudah disiapkan di dalam kantong celana dan menusukkannya ke arah perut korban. Beruntung ketika itu pisau tidak sampai menancap, namun hanya menyebabkan luka lecet pada bagian perut atas korban, dan korban berhasil selamat, sementara pelaku dikejar oleh anggota keluarga yang mengetahui kejadian itu, dibantu juga dengan warga setempat. Dan kemudian tak lama berselang pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa aksi ini dilakukan oleh pelaku lantaran motif sakit hati kepada korban, di mana korban yang merupakan anggota polisi juga sekaligus sebagai pelatih klub futsal yang ada di Kota Pekanbaru, dan pelaku merupakan salah satu anggota klub yang dibina oleh korban ini.
Dan pada suatu turnamen korban tidak pelaku tidak diikut sertakan oleh korban dan hanya duduk di bangku cadangan. Dan kemudian hal ini juga menjadi olok-olokan dari rekan pelaku yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan merencanakan untuk menusuk korban di rumahnya. Dan Wakapolresta Pekanbaru, AKBP Hengki Purwanto menyampaikan dalam ekspos kasus pagi tadi bahwa memang pelaku ini terindikasi mengalami gangguan psikologis berat atau gangguan jiwa. Dan perlu diketahui juga bahwa pelaku juga merupakan orang yang sama yang pernah melakukan aksi penusukan terhadap imam di salah satu masjid di Kota Pekanbaru. Dan ketika itu pada proses hukumnya pelaku tidak dinyatakan melakukan tindak pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, melainkan pelaku direkomendasi untuk menjalani proses pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Tampan selama 1 tahun. Itu berlangsung mulai dari Februari 2021 sampai dengan Februari 2022. Namun setelah bebas, pelaku ternyata kembali berulah dengan melakukan aksi penusukan terhadap seorang anggota polisi yang juga pelatih klub futsal di Kota Pekanbaru. Dan terkait ini Wakapolresta Pekanbaru menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan proses hukum terhadap pelaku, di mana petugas menyangkakan pasal 340 junto 53 KUHP dan atau pasal 338 junto pasal 53 KUHP dan atau pasal 351 tentang penganiayaan. Dan saat ini proses penyidikan sedang berjalan, sehingga nanti setelah proses penyidikan lengkap, maka penyidik akan melimpahkannya kepada pihak kejaksaan. Dan terkait ini juga pihak kepolisian akan memperbaharui dari observasi kejiwaan terhadap pelaku. Dalam artian pihak kepolisian di sini tidak menggunakan hasil observasi pada 2 tahun yang lalu yang menyatakan pelaku mengalami gangguan psikologis berat, melainkan pada kali ini pihak kepolisian melakukan observasi tersendiri dan diperbarui dengan meminta keterangan dari dokter ahli kejiwaan. Begitu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Rizky dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai oleh rekan Rizky dari Wakapolresta Pekanbaru, AKBP Hengki Purwanto. Berikut liputannya untuk Anda. Olahraga sepak bola itu, di mana anggota kami adalah sebagai coach atau pelatihnya. Jadi pernah ada turnamen Sure FC sekitar 2 tahun lalu, futsal Gajah Mada. Yang bersangkutan tidak dilibatkan sebagai pemain, artinya tidak diikutsertakan main dan kerap dikucilkan oleh kawan-kawannya. Mungkin itu yang menjadikan yang bersangkutan merasa dendam sehingga mengambil langkah nekat untuk mencoba melakukan penganiayaan terhadap anggota. Barang bukti yang kita amankan adalah sebanyak 6.545 calon mahasiswa baru perguruan tinggi negeri mengikuti UTBK di Universitas Udayana Bali pada Selasa 17 Mei. UTBK UNUD dibagi menjadi 3 tempat, yakni di Kampus Sudirman Denpasar, Kampus Jalan Pulau Nias, dan Kampus Bukit Jimbaran. Ketika ditemui, Raimaya Temaja selaku Wakil Rektor Bidang Akademik UNUD mengatakan UTBK ini dilangsungkan di 23 lokasi, 8 di kampus Denpasar dan sisanya kampus Bukit Jimbaran. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Niluh Putu Sri Wahyuni yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sari. Oke, baik. Terima kasih Firda untuk waktunya. Ya, jadi untuk Tribuners, kebetulan hari ini di Bali sedang berlangsung UTBK atau ujian tulis berbasis komputer yang sedang diikuti oleh ribuan mahasiswa yang akan mendaftarkan dirinya untuk
melanjutkan jenjang pendidikan perkuliahan di PTN atau perguruan tinggi negeri. Nah, kalau untuk di Denpasar sendiri atau di Badung, terdapat dua perguruan tinggi negeri yang ada, yakni Universitas Udayana dan juga Institut Seni Indonesia atau ISI Denpasar. Nah, untuk di ISI Denpasar sendiri sejumlah 230 orang untuk hari ini mengikuti UTBK ini yang dibagi menjadi 2 sesi. Nah, sebelumnya total dari seluruh calon mahasiswa pegawai tinggi, maksud saya mahasiswa perguruan tinggi negeri yang melakukan tes di Denpasar sebanyak 3.660 orang. Nah, ini akan dibagi menjadi 2 gelombang, yakni gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama yang berlangsung pada hari ini sampai tanggal 23 Mei, sedangkan gelombang kedua berlangsung pada tanggal 28 Mei hingga 3 Juni. Nah, tadi dari pemantauan saya, UTBK ini berlangsung dengan cukup tertib dan juga dengan protokol kesehatan yang ketat dari panitia maupun dari peserta yang mengikuti UTBK ini. Sementara itu untuk di UNUT sendiri tadi saya mengunjungi UTBK yang berlangsung di gedung kampus Jalan Sudirman, di mana diikuti sebanyak 245 orang per hari ini dan juga dibagi menjadi 2 sesi. Nah, sebelum para calon mahasiswa perguruan tinggi negeri ini memulai tesnya, ia melakukan scan peduli lindungi sebelum memasuki ruangan dan juga melakukan protokol kesehatan lainnya seperti memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain dengan peserta lainnya. Nah, ketika saya menemui Rai Maya Temaja selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana, UTBK ini berlangsung di 23 lokasi, di mana 8 diantaranya berlangsung di kampus Udayana Denpasar dan sisanya di kampus Udayana yang berlokasi di Jimbaran. Nah, selama 7 hari itu nantinya akan ada 14 sesi yang dibagi menjadi sesi pagi dan sesi siang untuk memfasilitasi kurang lebih 6.000 pendaftar yang akan melakukan UTBK di Universitas Udayana. Jadi para calon mahasiswa baru perguruan tinggi negeri ini bukan hanya mendaftarkan diri di Universitas Udayana dan juga di ISI, namun juga ada yang mendaftarkan diri di perguruan tinggi negeri lainnya, namun tes atau seleksi UTBK-nya itu dilangsungkan di ISI dan juga di UNUT. Itu saja, Firda. Baik, terima kasih Regan Sari dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita masih seputar UTBK, Saudara. Universitas Sulawesi Barat atau Unsulbar menjadi salah satu lokasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer 2022. Adapun UTBK untuk gelombang pertama akan dimulai pada Selasa 17 Mei pagi. Sebanyak 2 gedung akan dijadikan lokasi ujian. Gedung tersebut adalah Laboratorium Terpadu dan Laboratorium ICT Unsulbar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Masdin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Masdin. Ya, baik Firda dan Tribunars, melaporkan dari Kabupaten Majene perihal pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN 2022, di mana sehari sebelum pelaksanaan UTBK pada hari ini, Selasa 17 Mei, para peserta UTBK ini berbondong-bondong datang ke Universitas Sulawesi Barat, Unsulbar, di Majene untuk mengecek lokasi ujian mereka. Dari pantauan kami, pada Senin 15 Mei, dari pukul 8 pagi hingga 13 waktu Indonesia bagian tengah, para peserta ini terus berdatangan untuk mengecek di mana mereka akan mengikuti ujian UTBK pada esok harinya. Dan memang diketahui para peserta ini merupakan peserta UTBK yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Barat, karena hanya ada satu lokasi ujian UTBK di Provinsi Sulawesi Barat, yakni di kampus Unsulbar. Dan para peserta ini sendiri memang dihimbau atau diharapkan untuk datang mengecek lokasi ujian sehari sebelum jadwal ujian mereka, mengingat ini untuk antisipasi keterlambatan mereka ke lokasi ujian. Sebagaimana hasil wawancara kami dengan koordinator pelaksana
UTBK Unsulbar, Bapak Muslimin, yang mengatakan memang para peserta ini diminta untuk datang sehari sebelum pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal masing-masing, agar selain peserta nantinya tidak kebingungan lagi mencari ruangan di saat hari pelaksanaan ujian, juga para peserta ini mampu memperkirakan waktu tempuh dari tempat tinggal mereka atau tempat mereka menginap selama mengikuti ujian ke lokasi tempat mereka ujian. Mengingat dalam pelaksanaan UTBK ini yang berlangsung secara serentak atau nasional, ini sudah terjadwal dan memang aturan dalam SOP dalam pelaksanaan UTBK tahun ini ketat, di mana para peserta yang terlambat lebih dari 30 menit itu sudah dilarang untuk masuk ke ruangan mengikuti ujian. Secara tidak langsung para peserta yang tidak hadir pada pelaksanaan UTBK ini secara otomatis dinyatakan gugur dalam ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau UTBK SBMPTN 2022 ini. Dan informasi tambahan Firda dan Tribuners, untuk Universitas Sulawesi Barat sendiri menyediakan 8 ruangan untuk pelaksanaan UTBK, di mana 4 ruangan ini berada di laboratorium terpadu dan 4 ruangan lainnya berada di laboratorium ICT Unsulbar. Dan sebanyak 3.560 peserta akan mengikuti ujian di Unsulbar yang terbagi dalam 2 gelombang, yakni gelombang pertama dari tanggal 17 Mei hingga 23 Mei mendatang. Kemudian gelombang kedua ini dari tanggal 28 Mei hingga 3 Juni 2022. Adapun untuk peserta di gelombang pertama yang akan tes di Unsulbar sebanyak 1.760 orang, sedangkan untuk gelombang kedua sebanyak 1.800. Adapun sedikit harapan dari Rektor Unsulbar, Aksan Jalaluddin, terkait dengan pelaksanaan ujian UTBK ini agar berjalan lancar dan tidak ada kecurangan yang terjadi selama proses pelaksanaan UTBK. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Mas Din dari Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Batam, Saudara. Peristiwa kebakaran terjadi di kios dan rumah di Simpang Opung, RT 1 RW 11, Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kebakaran rumah dan kios yang berada persis di Simpang Opung diduga dipicu api berawal dari salah satu kios yang ada di lokasi. Kios yang ada di pinggir jalan Simpang Opung tersebut rata-rata terbuat dari papan dan triplek seadanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Lumban Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Baik, Tribuners, selamat sore rekan Firda. Masih dalam peristiwa putar Batam begitu. Nah, terjadi peristiwa kebakaran di Simpang Opung ataupun Kapling Lama Sagulung. Nah, lokasi ini sering dikenal dengan lapak penjualan barang second seperti itu. Nah, jadi peristiwa ini terjadi pada Senin siang. Nah, diduga api berasal dari salah satu kios yang saat itu sedang memasak begitu. Nah, kobaran api pun cepat meluas, melahap begitu, hingga sedikitnya ada 6 kios yang terdata hangus ataupun ludes terbakar api. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa begitu. Kepolisian sudah melakukan olah TKP itu. Nah, dugaan sementara bahwa memang api berasal dari salah satu kios yang melakukan aktivitas memasak. Nah, dalam upaya pemadam kebakaran begitu sedikitnya ada 6 unit mau terjunkan. Nah, pada saat aksi peristiwa itu berlangsung, sempat terjadi arus macet lalu lintas begitu, warga turut beramai-ramai menyaksikan kejadian itu. Ya, mungkin demikian. Rada. Ya, terima kasih rekan Beres dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bangka, Saudara. Dampak wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap konsumen dan pedagang daging sapi. Para pedagang daging sapi menilai situasi ini melemahkan daya beli terhadap daging dan telah berdampak pada penurunan harga. Pedagang daging sapi di Pasar Induk Pembangunan Kota Pangkal Pinang, Zoli, mengaku sejak munculnya isu PMK berdampak pada daya beli masyarakat. Bahkan, kata Zoli, tak sedikit masyarakat yang bertanya pada dirinya apakah daging tersebut aman untuk dikonsumsi.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Andini Dwi Hasanah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andini. Oke, baik, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Jadi wabah PMK juga saat ini sudah sampai ke Bangka Belitung dan diketahui juga Firda dan Tribuners bahwa pihak pemerintah Provinsi Bangka Belitung hingga saat ini sudah menyetop sapi-sapi ternak yang masuk dari luar daerah. Jadi sampai sekarang ini kita di Bangka Belitung hanya menggunakan atau pakai sapi yang hanya ada di yang udah datang saja, dan tercatat sampai hari ini itu udah 1000-an lebih sapi kurban ya, sapi yang sudah berada di Bangka Belitung itu setelah dilakukan pemeriksaan itu sudah terkonfirmasi penyakit wabah PMK ini. Dan diakui para pedagang di Pasar Induk Pembangunan Kota Pangkal Pinang akibat wabah PMK yang menyerang hewan ternak sapi ini, untuk daya beli atau pembelian daging sapi di pasar ini sedikit menurun. Terlebih lagi saat ini memang masyarakat mungkin sedang merasa bosan-bosannya makan daging sapi karena pasca Lebaran yang kita ketahui memang masyarakat sangat rutin sekali mengkonsumsi daging sapi. Nah, jadi setelah Lebaran sepi dan setelah ada isu adanya wabah penyakit untuk sapi ini, jadi banyak masyarakat yang bertanya kepada pedagang apakah daging sapi yang dijual di pasaran ini betul-betul aman. Padahal daging sapi yang dijual di pasar Induk Pembangunan Kota Pangkal Pinang ini berbeda dengan sapi-sapi yang terjangkit wabah PMK ini. Untuk sapi yang terjangkit wabah PMK ini, itu sapi yang akan rencananya yang akan dilakukan pemotongan saat Hari Raya Idul Adha nanti. Sedangkan untuk sapi-sapi yang dijual di pasaran ini adalah sapi-sapi Australia yang dari segi kandang pun berbeda, dari segi pemotongan pun juga berbeda. Dokter hewan yang selalu memeriksa pemotongan hewan yang ada di rumah potong Pangkal Pinang juga menjelaskan bahwa daging sapi yang dijual di pasaran, yang sudah sampai di pasaran, yang siap dikonsumsi oleh masyarakat, itu sudah aman dan tidak terjangkit wabah PMK. Bahkan kalaupun memang terjangkit, untuk termakan dagingnya sapi PMK ini tidak masalah, asal jangan mengkonsumsi bagian-bagian tertentu seperti kepala, jeroan, dan kaki. Mungkin seperti itu, Firda dan Tribuners. Ya baik, terima kasih rekan Andini dari Bangka Pos atas laporan yang selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Persib Bandung kembali menggelar latihan pasca libur panjang di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada Selasa 17 Mei hari ini. Dalam latihan tersebut, selain diikuti oleh 21 pemain, meliputi para pemain musim lalu, namun juga beberapa penggawa baru seperti David Rumaki, Fitrul Dwi Rustapa, Satrio Azhar, dan lain sebagainya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Cipta Permana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cipta. Baik, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini Selasa 17 Mei 2022, Persib Bandung menggelar latihan perdana pasca libur panjang Lebaran dan kompetisi, di mana latihan ini dipersiapkan untuk mengarungi Liga 1 2022-2023. Adapun latihan diselenggarakan di lapangan Sidolik, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, dan diikuti oleh 21 pemain. Terdapat beberapa pemain baru yang ikut dalam kegiatan perdana dari agenda Persib Bandung kali ini, seperti David Rumaki, Fitrul Rustapa, Satrio Azhar, hingga Arsan Makarim. Namun dari beberapa pantauan belum tampak adanya 7 pemain yang saat ini belum bergabung. Di antaranya Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Maklok yang tengah membela timnas U23 di ajang SEA Games 2021 di Vietnam. Lalu ada Kakang Rudianto dan Ferdiansah yang membela timnas U19 di ajang turnamen Toulon Cup 2022 di Paris, dan 2 bomber asal Brazil, David da Silva dan Ciro Alves. Meskipun demikian, dalam kesempatan kali ini juga turut diikuti salah seorang pemain seleksi yang akan mengisi pos pemain asing Asia yang ditinggalkan oleh Muhammad Bashim Rashid yang memutuskan untuk hengkang dari Persib Bandung. Pemain asing Asia tersebut asal Jepang bernama Ryohei
Dan dalam penampilannya tadi, Coach Robert mengatakan bahwa pihaknya masih akan terus memantau dari perkembangan para kandidat pemain asing Asia yang akan menjalani seleksi. Seperti diketahui bahwa Persib Bandung akan menseleksi sekitar 4 orang pemain asing Asia, dua berasal dari Jepang, 1 dari Korea Selatan, dan 1 dari Filipina. Di mana dari Filipina ini berstatus sebagai pemain timnas Filipina yang sedang atau yang tengah berkompetisi di ajang Liga 1, Liga Utama, maksud kami Liga Utama Thailand. Demikian Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts. Berikut liputannya untuk Anda. Indonesian football deserves team from Papua, deserves team from Sumatra, but if the strength at the moment is not like that, these clubs have to become stronger to make sure that they play in the Indonesian highest league. It is professionalism. We would love to see Papua in the league. We would love to see Sumatra teams in the league. Para peserta ujian tertulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN di Universitas Lambung Mangkurat mengerjakan 180 soal pilihan ganda. Satu di antaranya yakni ada Naswa Karin, 19 tahun, calon mahasiswa baru, asal Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalsel. Selesai